berkisah tentang Rasulullah, dari perjalanan beliau secara personal, dari kacamata suami istri bersama Khadijah, dan juga kali ini kita mau ngobrol-ngobrol lebih ke point of view dari keluarga ya. Iya, betul. Nah, alhamdulillah hari ini kita kerjasama sama Alif. Jadi kalau buat teman-teman yang pengen tahu lebih lengkapnya tentang Alif, itu bisa langsung masuk aja ke Instagramnya Alif Ikro. Atau Alif School. Alif School itu bisa langsung masuk ke sana. Jadi dulu kebetulan kita ketemu dengan Alif karena salah satu anak kita itu belajar dulu di Alif. Salah satu murid pertama kayaknya ya. Dan alhamdulillah kita merasa sangat terbantukan, khususnya terhadap pemahaman konsep ketuhanan dan keislaman buat anak-anak yang pertanyaannya banyak sekali, tapi tidak boleh salah jawab ya, karena kebetulan pengetahuan orang tuanya pas-pasan gitu. Jadi Alif alhamdulillah sangat membantu, dan dulu juga rajin dikasih banyak nasihat juga sama Ustadz Zaki waktu awal-awal di sana. Jadi di sesi terakhir hari ini, sesi terakhir bulan kajian virtual, waktu itu minta tolong Kak Ocha sebagai kuncennya Alif untuk minta tolong ke Ustadz Zaki. Kuncen. Untuk mengisi terakhir nih, sesi terakhir. Waktu ditanya topiknya apa, langsung pas baca, oh iya, menjadi teladan bagi anak. Ya, dan mungkin buat teman-teman Alif yang ikutan di kajian hari ini, kalau pengen tahu tentang kajian rumahan, sebenarnya bisa langsung masuk ke Instagramnya kajian rumahan. Di situ juga udah ada beberapa video kita, kajian-kajian kita. Intinya kajian rumahan itu kita pengen belajar tentang Islam secara menyeluruh, komprehensif, dan kalau bisa dibilang ini kan kita orang kotaan ya, yang nggak pernah nyantri, yang nggak pernah belajar agama, mungkin selesainya terakhir SD gitu ya, SD SMP, kemudian habis itu kita banyakkan ya belajar seadanya gitu. Nah, di kajian rumahan ini kita pengen belajar lagi dari awal, sebenarnya apa sih yang hal-hal penting yang sebenarnya kita bisa, yang harus pelajarin tapi kita nggak sempat pelajari ketika kita beranjak dewasa atau ketika kita dibilang di SMP, SMA atau bahkan di waktu kuliah. Dan insya Allah dari guru-guru yang mumpuni, memiliki keilmuan yang sesuai dan insya Allah terhubung sanatnya. Oke. Kita akan langsung, Assalamualaikum Ustadz Zaki, bolehkah dinyalakan ininya, apa namanya? Videonya. Kayaknya tadi udah ada, cuma entah kenapa kayaknya keluar lagi ya. Sebentar ya, kita cek. Tadi sih beliau sudah masuk, tapi nampaknya keluar lagi. Sebentar ya. Untuk teman-teman, sebelum sesi kita mulai, kalau misalnya sudah ada pertanyaan yang mau ditanyakan, monggo bisa chat langsung. Jadi nanti begitu Zaki selesai memaparkan, bisa langsung kita tanyakan ke beliau. Ini kayaknya sempat keluar, lalu ini sedang berusaha untuk masuk kembali. Kalau untuk Alif sendiri sekarang udah ada di beberapa kota ya? Kayak yang pasti ada di Bintaro dan juga di Menteng. Dan itu belajar yang sangat fun untuk anak-anak, untuk beda sekali sama TPA zaman dulu kayaknya ya. Jadi beruntunglah anak-anak kita yang bisa punya pilihan akses pendidikan yang lebih menyenangkan dalam mengenal Islam. Ini masih menunggu, belum masuk lagi. Dan mungkin di sini juga ada beberapa orang tua yang anaknya di Alif. Sebentar ya, teman-teman. Belum masuk. Ya, beliau belum masuk lagi. Kita sambil meng-admit beberapa orang. Nah, oke. Udah masuk.
Oke. Oke. Ya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, Ustadz. Jelas nggak suaranya? Jelas, Jelas, alhamdulillah jelas. Jadi ini adalah kita kemarin, alhamdulillah kajian rumahan sudah 1 tahun berjalan. Jadi selama bulan Oktober kita bikin banyak sekali kajian seputar kehidupan berumah tangga Rasulullah, bagaimana beliau dibesarkan, dan sekarang dengan bantuan Ustadz Zaki mau lebih melihat dari sisi sebagai orang tua ya. Iya. Gitu. Monggo Ustadz, mungkin dimulai dari mana nih? Mungkin sebagai pembuka bisa dari Ustadz. Nanti kita mungkin ada beberapa pertanyaan Ustadz, kita sebagai orang tua ya. Mungkin kalau saya boleh bertanya terlebih dahulu. Kita sebagai orang tua tuh sebenarnya pengen tahu Ustadz, kalau di dalam Islam itu sebenarnya bagaimana sih tahapan-tahapan pendidikan anak? Ya. Karena kan begitu banyak ilmu Islam yang kita ingin ajarkan, tapi saya yakin sebenarnya kan mungkin ada tahap yang tepat untuk masing-masing umur gitu. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi belum salam soalnya saya. Telat masuk tadi kayaknya. Iya, tadi di jalan, maaf. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma, amin ya rabbal alamin. Semoga semuanya dalam sehat walafiat, dan semoga terus demikian dimudahkan untuk senantiasa dalam sehat walafiat di tengah situasi yang sudah sama-sama disadari yang tidak biasa. Sekali lagi semoga dimudahkan dalam sehat walafiat diri kita, keluarga, dan sahabat-sahabat semuanya, para ayah bunda semuanya. Sehat itu rahasia Allah. Sehat itu rahasia Allah. Ini ruwetnya masalah sehat ya. Sehat itu rahasianya Tuhan, rahasia Allah. Allahnya aja zat yang maha rahasia. Jadi ini rahasianya yang maha rahasia gitu. Jadi yang bisa dan paling perlu kita lakukan adalah terus berikhtiar, semoga terus diberikan anugerah sehat walafiat. Salawat dan salam semoga terlimpahkan pada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, para pengikutnya. Nggak apa-apa sambil makan, sambil minum, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, Bun. Jadi, betul, nggak apa-apa. Nanti habis ini saya gantian makan. Jadi salawat dan salam teranugerahkan pada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semuanya dimudahkan untuk menjadi umat beliau. Amin ya rabbal alamin. Ini semua suara di-mute ya Kak Oce ya? Iya, saat ini lagi semuanya di-mute dulu, Ustaz. Oke. Jadi ada yang akan kita bicarakan ini kan ringan-ringan berat ya. Di satu sisi kita teorinya sangat tahu sekali, tapi di sisi lain kadang-kadang untuk menjadi seperti yang kita tahu itu tidak mudah ternyata. Artinya kalau dalam bahasa Arab itu ada peribahasa begini. Lisanul hal afsahu min lisanil maqal bi alfi marrah gitu. Jadi perkataan yang ditunjukkan dengan tindakan, dengan perbuatan itu jauh lebih fasih. Fasih di sini artinya adalah jauh lebih membawa pengaruh, membawa efek daripada kata-kata yang hanya diucapkan oleh lisan gitu. Jadi sekali lagi ini pertama yang harus kita sama-sama tahu ketika mungkin semua sudah tahu, mungkin sama-sama kita sadari ketika kita bicara tentang teladan ini. Ketika bicara tentang Rasulullah,
jelas Rasulullah adalah teladan kita. Tapi ketika bicara ada dua hal yang agak kurang referensinya ketika menyangkut ke Rasulullah. Yang pertama, dan ini mungkin ada hikmah Allah yang besar di sana, atau mungkin menunjukkan demikian beratnya ibadah ini. Yang pertama adalah tentang berbakti kepada orang tua. Berbakti kepada orang tua hampir tidak kita temukan referensinya di dalam hadis-hadis begitu. Artinya referensi yang langsung ditunjukkan bagaimana Rasulullah kepada kedua orang tuanya. Karena memang Rasulullah sebelum beliau lahir, ayahnya sudah meninggal dunia. Ketika beliau lahir, belum besar, usia 5 tahun, ibunya meninggalkan beliau. Begitu juga tentang beliau kepada anak-anaknya, yang kita tahu dari semua anak-anaknya yang Allah izinkan untuk berumur panjang hanya satu, yaitu Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha. Jadi kalau secara langsung dan tekstual melihat dari sisi kehidupan Rasulullah terhadap anak-anaknya, sedikit referensi yang bisa kita dapatkan, tapi kalau dari perintah-perintah, saran-saran beliau yang diucapkan, itu sangat lebih dari cukup untuk kita lakukan. Perintah-perintah Allah untuk mendidik sholat, perintah-perintah Allah untuk memisahkan anak-anak yang sudah dewasa, sudah berangkat dewasa dalam tidurnya dipisahkan, itu sudah kita temukan referensinya di dalam hadis-hadis Rasulullah. Jadi fokusnya di sini adalah bagaimana kita menjadi teladan untuk anak-anak kita. Ini tugas terberat dari para orang tua, karena begini, dari sejak anak itu kan dari sejak menjadi anak kita, itu jangan dihitung dari sejak anak kita lahir ke dunia. Tapi bahkan semenjak mereka masih ada di dalam perut ibunya, itu sudah menjadi seorang anak. Maka jangan pernah merasa sia-sia, apalagi tidak berpengaruh ketika seorang ibu yang sedang mengandung anaknya itu memulai pendidikannya ketika anaknya belum masuk ke alam dunia. Artinya ketika anaknya masih di dalam perut, ibunya melakukan A, melakukan B, itu pasti akan sangat berefek pada anak-anaknya. Ini yang harus diketahui dari para orang tua, yang anaknya sudah besar juga jangan merasa terlambat, tapi yang mungkin masih ada anak-anaknya yang lain atau yang masih sedang mau nambah anaknya, ditanamkan di dalam hati bahwa dia sudah menjadi anak kita, sudah menjadi kewajiban kita mendidik anak kita itu dari sejak anak-anak kita ada dalam kandungan. Karena ketika di dalam kandungan itu jauh, bahkan sebagian ahli-ahli tentang psikologi anak mengatakan itu justru waktu-waktu yang sangat luar biasa. Yang sangat luar biasa, kalau dulu orang mengatakan periode emas itu dari sejak umur 1 tahun sampai umur 5 tahun ya. Ternyata sekarang ada teori-teori lain bahwa tanaman yang kita tanam kepada anak-anak kita ketika mereka masih ada di dalam perut itu akan menjadi bagian dari ingatan abadinya yang nempel di otak gitu. Jadi ini juga penting. Ini pertama kita mau memulai dulu bahwa ketika mendidik anak itu bukan ketika lahir, kemudian dia menjadi anak kita yang perlu kita beri teladan. Tapi kita harus ketahui dulu bahwa kita harus menjadi teladan itu bahkan ketika anak-anak kita masih ada di dalam perut, belum lahir ke dunia. Apalagi kalau sudah ada ruhnya, itu sudah menjadi teladan yang sudah sangat memerlukan teladan dari sekitarnya, terutama dari yang memiliki rahim tersebut, yaitu ibundanya gitu. Bahkan dari ayahnya yang ada di sekitarnya juga itu sangat mempengaruhi keadaan di rahimnya gitu. Kenapa? Karena biasanya yang dilakukan si ayah juga kan pasti berpengaruh ke si ibu tuh. Nah, yang dilakukan ibu, efek emosinya, efek pikirannya, kegiatannya, aktivitasnya itu juga mempengaruhi si anak. Jadi ini poin pertama yang ingin saya sampaikan tentang teladan. Setelah tadi kita ketahui bahwa
yang namanya teladan dengan perbuatan jauh lebih fasih daripada teladan dengan kata-kata, maka yang kemudian perlu kita sadari lagi, poin pertama adalah kita mulai menjadi teladan atau mulai mengajari anak-anak kita, memberi pelajaran kepada anak-anak kita itu dari sejak di dalam perut, bukan dari sejak lahir gitu, tapi dari sejak di dalam perut. Teladannya seperti yang dilakukan si ibu ketika beliau sedang mengandung, itu sangat mempengaruhi sekali terhadap perkembangan dari bayi yang ada di dalam perutnya gitu. Selama ini kan sekali lagi biasanya yang disebut periode emas itu dari umur 1 sampai 5 tahun, sekarang kita lebih mundurkan lagi. Bahkan nanti bisa lebih mundur lagi. Lebih mundur lagi artinya apa? Ya dari proses pernikahannya, dari proses nikahnya, dari proses itu semuanya tidak ada yang tertinggal dari proses si anak gitu. Proses menuju si anak gitu. Tinggal kemudian selalu ada perbaikan-perbaikan yang Allah berikan kita kesempatan untuk memperbaikinya, karena tidak ada yang perjalanannya sempurna, itu tidak ada yang perjalanannya sempurna. Bahkan orang-orang yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala dari para kekasih Allah pun kadang-kadang proses dari sebelum itu kan tidak begitu saja menjadi baik. Ada memang kayak misalnya kisah yang masyhur tentang Imam Syafi'i itu yang ayahnya menemukan sebuah apel, kemudian begitu karena sedang lapar sekali saat menemukan apel di sungai langsung dimakan, tapi kemudian beliau menyadari, beristighfar, dan kemudian mencari siapa pemilik apel demi untuk menghalalkan si apel ini, yang kemudian ternyata dari kehati-hatian inilah yang menghasilkan seorang ulama besar seperti Imam Syafi'i. Ini kisah yang masyhur. Artinya para bunda semuanya, ketika menyangkut teladan dan pengajaran buat anak, sangat betul sekali bahwa teladan itu memang apa yang dilihat oleh si anak, tapi sekarang saya hanya ingin mengingatkan bahwa si anak ini mulai melihat dalam tanda kutip, itu bukan hanya ketika sudah lahir ke dunia, tapi si anak sudah melihat kita bahkan ketika mereka masih ada di dalam perut ibundanya. Itu yang perlu disadari oleh para ayah dan para ayah bunda semuanya, itu yang perlu disadari. Dari sejak di perut mereka sudah melihat dengan perasaannya, melihat dengan pendengarannya tentunya, karena pendengaran sudah aktif ketika ada di dalam rahim itu. Itu yang pertama ya, poin yang pertama, bahwa dimulai dari sejak di perut. Yang kedua, menyangkut teladan. Begini, ada sebuah teori tentang fotografi bahwa mata kita ini kan lensa yang sangat luar biasa. Mata kita ini lensa yang sangat luar biasa canggihnya. Jadi dalam 1 detik mata kita melihat ke satu sisi itu lebih dari 1000 gambar yang tertangkap gitu. Artinya menyangkut teladan ini, kita harus sangat tahu bahwa apa yang dilihat oleh si kecil, walaupun mungkin belum bisa mengungkapkannya dengan kata-kata, maka itu semuanya tersimpan dengan sangat rapi dan kuat di memorinya si kecil. Hanya ada kan orang-orang yang sampai besar, begitu memiliki hal-hal yang tidak bisa dimengerti, misalnya ternyata mereka memiliki traumatik di masa-masa kecilnya. Ini perlu kita sadari. Tadi pertama bahwa pelajaran yang diberikan kepada si kecil itu bahkan ketika masih di dalam perut. Yang kedua, semua yang ditangkap oleh mata itu menjadi teladan si anak. Menjadi teladan si anak. Bahkan ketika si anak belum mengerti apa yang dilihatnya. Mata ini bisa menangkap gambar sampai ribuan gambar dalam 1 detik gitu. Jadi itu tertangkap, tersimpan dengan kuat oleh si kecil, yang mana yang dilihatnya ketika kecil ini itu yang banyak mempengaruhi tentang kehidupannya nanti di masa yang akan datang. Itu pengaruhnya sangat luar biasa sekali.
kembali lagi tentang teladan ini. Ini udah 2 poin ya. Tentang teladan ini kembali lagi. Yang sangat-sangat penting kita sadari dan terus kita ingat dan kita sadari. Terus ini disadari. Kita sering lupa soalnya. Kita sering lupa bahwa anak kita itu terdiri dari jasmani dan rohani gitu. Anak kita itu bukan hanya daging-daging yang tersusun, tulang-tulang dan lain-lain, tapi ada rohaninya. Ada ruhaninya, ada jasmaninya. Tidak bisa hanya dilihat bahwa anak kita cuma punya mata yang bisa melihat kita dengan matanya, mendengar dengan telinganya. Enggak. Maka perlu diketahui selain ada mata jasmani itu di si anak, punya juga telinga ruhani. Misalnya begini, si orang tua ketika dalam satu kasus mungkin si anak sudah tidak mau untuk mendengar apa yang dikatakan oleh orang tuanya, atau mungkin karena jarak yang jauh maka si orang tua tidak bisa memberikan nasihat langsung pada si anak, kita harus mengingat tuh bahwa si anak itu punya telinga rohani. Artinya kalau memang si anak dalam kondisi mungkin yang sedang tidak nyaman, tidak mau menerima perkataan dengan telinga jasmaninya, jangan putus asa para orang tua, para ayah semuanya, para bunda semuanya. Mereka juga masih punya telinga rohani yang akan mendengar. Walaupun telinga yang jasmaninya, dua-duanya ditutup, tetap mereka bisa mendengar. Cuma ketika menyangkut rohani, maka cara yang dilakukan pun cara rohani. Apa itu? Yaitu dengan mendoakan. Jangan menganggap sia-sia ketika kita berdoa setiap hari untuk si anak, atau bahkan mengucapkan nasihat-nasihat untuk anak yang jauh gitu. Dari jarak yang demikian jauh, jangan dianggap itu tidak sampai ke sana. Karena energi itu di bumi ini kan nggak ada yang terpisah. Semuanya bersambung, apalagi kepada yang darah dagingnya sama dengan kita. Pasti akan sangat tersambung sekali. Ini poin yang ketiga, bahwa si anak yang Allah titipkan kepada kita, harus terus kita ingat bahwa mereka bukan hanya punya jasmani, mereka juga punya rohani. Mereka bukan hanya perlu kebutuhan-kebutuhan jasmani, tapi juga perlu kebutuhan-kebutuhan rohani. Ketika mengingat bahwa anak itu punya jasmani dan rohani, maka kita akan sadar bahwa selihai apapun kita membohongi si anak gitu, dengan berpenampilan dengan melakukan hal-hal yang baik di depan si anak, tapi di belakang si anak dia melakukan hal yang kurang baik, itu nggak akan ada gunanya. Karena mungkin mata jasmaninya, mata rohaninya, mata jasmani, telinga jasmaninya tidak mendengar dan tidak melihat, tapi si anak, apalagi yang masih kecil, itu sangat tahu dan sangat merasakan apa yang sebenarnya di balik itu. Jadi ini harus terus kita sadari. Ini penting sekali para ayah dan para bunda, terus mengingat bahwa anak kita itu bukan hanya dilahirkan dari kita sebagai gumpalan daging, tulang, dan sebagainya, tapi ada ruh di sana. Ruh yang langsung dititipkan dari tiupan Tuhan. Karena kalimatnya begitu di Quran itu. Dan aku fanafaktu fihi min ruhi, terus Allah tiupkan kepada jasad itu ruh dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang harus kita ingat, bahwa selain jasmani, anak kita punya rohani. Jadi ketika ingin menjadi teladan, jadilah teladan yang bukan hanya sekedar teladan buat jasmani, artinya bukan hanya yang dilihat anak kita, tapi teladan yang juga rohani. Bagi para orang tua yang jaraknya sangat jauh, ataupun mungkin ada kejadian-kejadian yang membuat komunikasinya kurang barangkali, biasanya kehidupan ada seperti itunya, itu jangan berputus asa, karena mungkin jasmaninya jauh, tubuhnya jauh, telinganya jauh, wajahnya jauh, tapi yang namanya rohani itu melintasi jarak sejauh apapun, dan kita bisa berkomunikasi, apalagi dengan darah daging kita, dengan sangat efektif. Sekali lagi, dengan sangat efektif. Walaupun kita merasa monolog, itu sampai. Kirim aja Fatihah setiap hari. Berkirim Fatihah, berkirim doa.
sambil kita perbaiki kualitas doa kita, itu akan jadi sesuatu yang sangat membantu anak kita tumbuh dengan baik sebagai anggota keluarga, sebagai anggota masyarakat, sebagai warga negara, wabil khusus sebagai umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini bulan Maulid, anak-anak kita mari dikenalkan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Dikenalkan dari sejak dini, jangan sampai terjebak dengan yang banyak terjadi sekarang, yang fiksi dianggap seperti nyata, tapi yang nyata terjadi malah seperti fiksi kita anggap dongeng. Mungkin sampai di sini dulu sesi pertama tentang pentingnya teladan untuk si anak. Untuk selanjutnya silahkan kalau mau dibuka sesi tanya jawab, barangkali bisa meluas ke hal-hal yang setiap keluarga biasanya ada kasus-kasus yang ada kejadian-kejadian yang berbeda yang barangkali bisa di-share di sini dan manfaat untuk semuanya. Oke, terima kasih Ustaz Zaki penjelasannya. Tadi bikin senrawang lagi mendung-mendung kayak gini. Buat teman-teman yang baru datang, yang baru masuk ke Zoom, saya kasih review sedikit tadi apa yang sudah disampaikan Ustaz Zaki di awal sesi, bahwa memberikan pendidikan dan teladan kepada anak itu jauh sebelum anak itu lahir ke dunia, harus bisa dimulai sejak anak masih berada di dalam kandungan ibunya. Dan yang kedua, semua yang ditangkap oleh mata akan menjadi memori teladan si anak dan bisa sangat berpengaruh terhadap kehidupannya di masa akan datang. Betul ya Ustadz ya? Dan yang terakhir itu yang harus kita sadari bahwa anak kita itu terdiri dari jasmani dan rohani. Jadi ketika memang ada keterbatasan mungkin komunikasi melewati telinga jasmaninya, bahwa kita bisa lebih masuk dari itu dengan mengirimkan doa-doa baik dan masuk ke dalam rohani anak-anak kita. Oke, ini mungkin aku mau bertanya sekalian curhat kayaknya. Dan teman-teman yang mau bertanya boleh langsung bisa di chat atau nanti raise hand dulu. Kalau misalnya mau berbicara langsung gitu. Menjadi sabar dan teladan buat anak itu kan konsistensi yang harus tinggi sekali ya Ustadz ya. Harus diakui kadang ada masa-masa di mana ketika energi kita sedang rendah, ada hal-hal yang kayaknya kurang pas reaksi yang kita berikan ke anak-anak gitu kan. Yang membuat sedih adalah pasti itu kan masuk ke memori anak-anak kita kan. Yang saya mau tanyain itu sebenarnya untuk mengkolaps bukan menutupi atau membuat mereka lupa gitu, tapi menebus dosa kali ya terhadap anak-anak kita untuk memori yang kurang baik di saat kita kurang sabar itu seperti apa? Terima kasih Bun. Jadi ini mungkin dialami hampir semua dari manusia-manusia biasa yang sedang belajar menjadi orang tua ya. Karena semuanya manusia-manusia biasa yang tidak selalu didampingi Jibril, yang salah dikit diingatkan gitu. Meleset dikit diingatkan gitu. Lebih baik didampingi Jibril apa Israel ya? Jadi kalau salah dikit langsung ambil nyawanya kan gawat juga gitu. Jadi begini Bun, memori itu ini nanti barangkali ada yang mau menambahkan silahkan, tapi memori bagi siapapun termasuk diri kita itu tidak ada yang bening seperti kaca gitu ya. Sekarang pertanyaannya sebagai orang tua adalah ketika kita sudah secara sengaja ataupun tidak sengaja atau semi sengaja gitu. Semi sengaja tuh ini tahu akan terjadi begini, si anak mungkin akan jadi ketakutan. Cuma karena udah terlanjur kesel sama yang ada di sekitarnya, akhirnya depan si anak begitu saja gitu. Ini saya suka ibaratkan yang ada di si anak ini adalah bejana. Ingatan-ingatannya adalah bejana. Mungkin kita sudah secara sengaja menumpahkan tinta-tinta yang gelap gitu ya. Tinta-tinta yang gelap ke memorinya, maka tugas kita kemudian setelah itu ayo dilimpahkan dengan energi-energi positif yang banyak gitu. Energi-energi positif yang banyak itu bisa berupa perbuatan kita yang dengan berbesar hati. Kalau anaknya sudah dewasa gitu, bisa diajak untuk dialog,
bisa dengan berbesar hati mengakui kesalahan yang barusan saja diperbuat, kemudian minta maaf pada si anak, itu kan energi-energi positif nih yang sedang kita kucurkan di bejana si anak, sehingga yang tadi itu nggak kita paksa keluar, apalagi ditutupi dengan hal lain. Tapi nanti energi positif ketika sudah memenuhi lebih banyak daripada energi negatif yang ada di bejana ingatan si anak, insya Allah itu akan tumpah sendiri. Tumpah sendiri dalam arti mungkin kemudian si anak jadi menerima, memaklumi, dan kemudian si anak bisa dengan mudahnya meluruskan kembali yang sempat kusut dari pandangannya terhadap orang yang seharusnya jadi teladannya itu. Begitu Bun. Jadi sekali lagi kita tidak ada yang terus berada dalam keimanan yang stabil ya. Kita itu kadang-kadang kan yazid wayangkus, kadang naik, kadang turun. Walaupun seringnya nggak naik turun, tapi turun gitu. Nanti mendekati Ramadan agak naik. Tapi ya oke. Itu juga harus kita syukuri karena bahkan tidak semua orang punya kemampuan untuk menaikkan kembali imannya dengan mudah gitu. Jadi jangan suka secara tidak sadar kita menutupi nikmat yang sudah Allah berikan pada kita gitu. Bahwa kita memang sudah melakukan kesalahan betul, tapi ketika kita diberi kekuatan oleh Allah untuk bisa memperbaiki, beristighfar dan lain-lain, itu juga nikmat Allah yang jangan sampai ditutup. Nanti syukur kita hilang lagi gitu. Akhirnya melakukan kesalahan yang lain yang bahkan bisa jadi lebih besar kesalahannya dari hal itu. Ya. Gitu Bun. Terima kasih Ustaz. Kalau mau ditambahkan nggak apa-apa, Bang Limas. Itu sulit, sederhana penjelasannya tapi sulit dilakukan kayaknya ya. Simple. Sepertinya kalau mau disimpelkan, ketika si anak mungkin menyaksikan, mendengar sesuatu yang kurang baik untuk dirinya, segera kita setelah itu berikan hal-hal yang positif secara jasmani dan rohani. Tadi ingat bahwa anak itu bukan hanya terdiri jasmani saja. Jadi begitu kita minta maaf kepada si anak, atau kalau sudah dewasa dialog, mendoakan gitu. Nah, jangan lupa nanti kita kemudian beristighfar untuk diri kita sendiri karena kita sudah menzolimi diri kita dan menzolimi si anak gitu. Ya. Jadi mohon pada Allah Subhanahu wa taala untuk itu. Semoga akan mengeluarkan tadi yang sudah ada di bejana itu. Yang kurang baik itu. Insyaallah. Terus mungkin makasih Ustadz tadi untuk kalau kita lihat jadinya kalau dari penjabaran Ustadz dari awal, sebenarnya Islam itu mengajarkan untuk pendidikan anak itu secara holistik ya. Jadi apapun yang terlihat maupun yang tak terlihat sebenarnya itu insya Allah ya saling terkait dan insya Allah akan berdampak kepada anak kita. Nah lanjut lagi tadi di bahkan, maaf maaf Bang. Jadi bahkan sangat kita perlu tahu bahwa alamnya si anak dan alam kita semua, alam yang mengendalikan pikiran jasmani rohani kita ini, bahkan 90% itu adalah alam bawah sadar. Bukan alam sadar, bukan alam kelihatan gitu, tapi alam bawah sadar. Itu aja pengingatnya. Silakan dilanjut. Ini juga. Langsung masuk. Nah, Ustadz, kalau lanjut tadi pertanyaan saya di awal itu kan kalau ngelihat kalau masing-masing tahapan usia itu kan mungkin berbeda-beda ya Ustadz, untuk salah satunya memberikan teladan gitu. Sebenarnya bagaimanakah tahapan-tahapannya misalnya ketika anaknya kecil gitu, kemudian semakin kemudian mulai bisa diajak dialog, atau mungkin kalau yang SMP SMA tuh udah mulai bisa berpikir sendiri. Itu kurang lebih seperti apa sih Ustadz kalau Yang menarik adalah ketika sudah dewasa dan anak jarang berjumpa dengan kita karena sibuk dengan kehidupannya, itu ngasih teladannya gimana ya gitu. Betul. Ya, itu perlu kesadaran tersendiri, pengetahuan tersendiri tentang hal itu. Makanya di awal saya sangat mengingatkan, ingat anak kita itu
terdiri dari jasmani dan rohani gitu. Mungkin dia jauh dari kita, bagi yang sudah besar ya, mungkin dia sudah sibuk dengan aktivitasnya, mungkin dia jarang bertemu dengan kita, atau bagi yang masih kecil, yang belum bisa bicara apalagi, mungkin dia memang nggak mengerti percakapan kita, untuk bicara saja nggak bisa, hanya melihat saja. Tapi kalau kita terus menyadari bahwa anak kita, bahkan kita sendiri adalah makhluk jasmani dan makhluk rohani, itu cara berpikirnya nanti beda. Bahkan harus saya lebih tegaskan, mungkin manusia itu makhluk rohani, Bang. Makhluk rohani, bukan makhluk jasmani. Jasmani itu hanya sementara. Karena semua kan nanti ditaruh lagi di tanah. Sementara kita ini sudah ada sejak sebelum kita masuk ke rahim ibu kita. Dan akan terus ada walaupun badan kita sudah nggak ada. Jadi tanah seluruhnya. Tetap kita masih ada. Artinya kita dari rohani mampir di jasad sebentar, kemudian jadi rohani lagi gitu. Jadi ketika menyadari perjalanan rohani dan jasmani yang beda perbandingannya itu sangat signifikan sekali, maka pasti kita akan jauh lebih punya perhatian terhadap rohani daripada terhadap jasmani si anak. Jadi saya ulangi lagi, kalau si anak sudah besar, sudah sibuk, sudah banyak tidak bertemu muka dengan orang tuanya, atau kalau si anak belum bisa memahami yang kita lakukan, yang kita ucapkan, dia hanya bisa melihat, ingatlah bahwa anak-anak kita punya rohani yang sangat paham apa yang bahkan tidak dilihat matanya. Itu. Si anak sangat paham, sangat mengerti, bahkan apalagi kalau yang masih kecil tuh, rohaninya dominan sekali tentu. Rohaninya dominan, rohaninya bening, memori tempat menyimpan memorinya masih banyak yang kosong, yang bisa dengan rapih disimpan semuanya di dalamnya gitu. Tadi saya cerita sebentar, makanya kadang-kadang ada anak yang sudah dewasa, yang sudah besar, terkena kesulitan sesuatu, masalah sesuatu di psikologisnya yang ternyata itu diakibatkan misalnya trauma di masa kecil. Kok ketika besar dia takut ya sama kucing, kok ketika besar dia takut sama boneka, kok ketika besar dia takut sama ini. Ternyata itu masa-masa ketika dia belum mengerti apa-apa, tapi setiap ruh kan tahu tentang ketakutan, tentang bahagia, tahu gitu. Bahkan ketika masih ada di perut pun mereka sangat kenal yang namanya bahagia dan tidak bahagia gitu. Nah, tentu akan sangat berbeda menjadi teladan untuk usia-usia yang berbeda jenjangnya ini. TK, SD, SMP, kita harus memberikannya sesuai porsinya masing-masing. Tapi dari sisi rohani, ini semuanya hampir sama. Maksudnya hampir sama adalah bahwa berubah-ubahnya cara kita memberikan teladan sesuai dengan usianya, itu tidak merubah kesungguhan kita yang terus sama, terus energi kita yang terus sama untuk memberikan teladan dari sisi rohani. Mungkin begini, untuk lebih jelasnya teladan dari sisi rohani itu kayak misalnya mendoakannya dengan sangat serius, bahkan si anak tanpa setahu si anak kita mendoakannya. Bahkan itu akan menjadi doa mustajab yang berlipat ganda, khususnya para ibu. Tidak ada doa yang melebihi mustajabnya doa para nabi kecuali doa ibu pada anaknya. Saya ulangi, tidak ada doa, ini hadisnya sahih sekali, tidak ada doa yang menyaingi, cuma terjemahnya bebas. Tidak ada yang menyaingi doanya para nabi kecuali doanya seorang ibu untuk anaknya. Itu satu. Yang kedua, ketika mendoakan tanpa diketahui oleh si anak, itu akan jadi punya kedudukan doa tersendiri, karena kata Rasulullah bahwa doa ala dhahril ghaib, namanya ala dhahril ghaib, artinya doa untuk seseorang yang tidak diketahui olehnya bahwa kita sedang mendoakan, itu jadi yang mustajab sekali. Jadi kalau si ibu mendoakan, terus nangisnya si ibu tentang si anak pada Allah tidak diketahui si anak, itu lipat-lipat sekali ijabah mustajabnya gitu. Ini yang perlu diketahui. Sekali lagi, jangan pernah meremehkan doa gitu ya. Jangan pernah meremehkan doa. Kita sudah banyak diajarkan oleh kehidupan kita bahwa ketika seorang anak dididik oleh orang tuanya dengan baik, walaupun tidak memperoleh pendidikan yang baik secara formal, dia pasti akan jadi seseorang.
Itu bukan hanya jaminan dari ahli pendidikan yang kenal agama Islam, bahkan yang tidak kenal agama Islam. Ini hukum alam lah biasa disebutnya. Kemudian kembali lagi tadi Bang tentang teladan itu, karena setiap usia itu punya kemampuan menangkap informasi di sekitarnya dengan berbeda, kecuali rohaninya. Rohani selalu sama, punya daya tangkap yang sempurna dari sejak di perut, lahir sampai dewasa, daya tangkapnya sempurna. Nah, tapi ketika fisik, ini setiap jenjang tentu ada daya tangkap yang berbeda, makanya cara memberikan teladannya kan sangat berbeda sekali. Saya jadi ingat tentang salah satu teori yang banyak dijadikan pegangan, yang konon itu berasal dari kalimatnya sahabat Ali radhiyallahu an. Beliau mengatakan bahwa dari 1 sampai 7 tahun anakku sebagai apa tuh Bang? Pernah dengar nggak? Iya, sebagai 1 sampai 7 tahun anakku adalah rajaku gitu. 7 sampai 14 tahun anakku adalah prajuritku. 14 sampai 21 tahun anakku adalah sahabatku gitu. Itu setidaknya bisa memberikan dan itu jadi teori pendidikan anak zaman sekarang gitu. Itu mungkin bisa sedikit jadi acuan kita bahwa dari 1 sampai 7 tahun mungkin memang waktu-waktunya kita berikan space yang agak luas untuk keinginannya lebih banyak ditolerir gitu. Nanti setelah 7 tahun baru kita mulai pendidikan dari 7 tahun gitu. Kemudian setelah itu tidak terus kita jadikan prajurit juga yang hanya lakukan ini, kalau tidak akan begini, lakukan ini, kalau tidak akan begini gitu. Ada saatnya jadi sahabat gitu. Bahkan ada saatnya juga mereka yang akan jadi pemimpin kita. Apalagi ketika sekarang generasinya beda ya. Generasi beda yang kadang-kadang banyak hal-hal yang belum kita tahu, anak-anak sudah pada tahu. Tapi sekali lagi para ayah bunda semuanya, sekali lagi terlepas dari berapa usianya pun, teladan secara rohani itu penting sekali. Kalau boleh saya cerita, saya punya seorang sahabat, waktu di Saudi sana, punya seorang sahabat, ini kakak adik, yang satunya juga adiknya masih menyelesaikan S2-nya, yang kakaknya sudah selesai doktoral dan jadi seseorang. Cuma saya nggak percaya ketika adiknya cerita bahwa orang tua mereka itu masih tinggal di Baduy loh. Baduy itu masih di tengah padang pasir gitu. Masih di padang pasir, masih pakai tenda gitu. Dan lebih nggak percayanya lagi ketika dibilang bahwa orang tua kami itu buta huruf loh gitu. Masa iya anaknya S2, satunya udah selesai doktoral, orang tuanya buta huruf. Jadi akhirnya saya mencari kesempatan untuk bisa silaturahim, dan kemudian silaturahim di antara yang ingin saya tanyakan sebenarnya adalah, karena ini cerita sebelumnya dulu, ini yang sudah selesai dari S3 ini kehidupan ekonominya sudah sangat lumayan, dan saya tahu orang-orang yang biasanya sudah agak berlebih itu kan suka ada gaya hidup yang walaupun dia tahu syariat suka melenceng dari syariat karena kemampuan finansial yang dia miliki besar sehingga tergoda ini dan itu. Saya menanyakan sama dia, apakah kamu pernah begini, dosa-dosa besar saya sebutkan gitu. Dia bilang enggak. Benar, iya, enggak pernah. Nyoba pernah. Ikut teman-teman, ikut pernah. Bahkan dari sana pergi ke sebuah negara di luar negara mereka, kalau musim haji, untuk melakukan hal-hal yang kurang baik sudah diniatkan dari sana. Sudah diniatkan dari sana, pergi ke sebuah negara, untuk kemudian ikut seperti teman-temannya gitu. Nanti kan tinggal, kata teman-temannya, nanti tinggal pulang dan bertobat lagi gitu. Semudah itu ya. Jadi, kemudian saya tanya, terus jadi nggak? Saya sudah mencoba berkali-kali, tapi Allah mengingatkan saya dengan sesuatu yang saya nggak bisa
menabraknya. Apa itu? Setiap dia mau melakukan hal-hal yang berdosa besar itu, yang ada di depannya wajah ibunya. Pertanyaan saya, bagaimana seorang ibu yang buta huruf mentransfer wajahnya depan anaknya di waktu-waktu yang diperlukan seperti itu? Itu nggak ada, Bang. Itu mau ikut parenting ke manapun yang secanggih apapun nggak bisa begitu. Gimana supaya wajah kita bisa mencegah anak-anak kita berbuat hal-hal yang nggak Allah ridho gitu? Yeah. Itu hanya parenting ilahi. Nah itu yang kemudian saya menemui orang tuanya. Dan memang di tengah padang pasir hidupnya. Dan memang nggak bisa baca tulis. Kasar, bajunya kumel gitu. Cuma ketika saya tanya, artinya saya bilang ke adiknya itu, tanyakan dong ke bapakmu. Karena mereka kan jauh lebih, ya. Kalau Jawa itu ngapa nggak paham gitu. Kayak slangnya tapi slang kuadrat gitu sampai nggak paham. Akhirnya saya minta tanyakan gimana cara supaya anaknya kok sekarang bisa kuliah S2 dan satunya S3 di pemerintahan bekerja sebagai sesuatu gitu. Dan kemudian kedua-duanya tetap baik. Si Ade juga nggak tahu kayak apa abangnya sebenarnya. Jadi saya minta tolong ke si adenya, tanyakan ke orang tuamu bagaimana caranya mendidik anak. Ketika ditanyakan, jawabannya apa, Bang? Kira-kira jawabannya apa? Apa dia sudah ikut kursus parenting sekian kali? Enggak, karena ini fitrah. Mendidik anak menjadi teladan yang baik buat anak itu fitrah, Bang. Yeah. Bahkan di binatang pun terjadi hal itu. Gitu. Tebakan dulu, binatang apa yang paling sayang sama anaknya, Bang? Semuanya ya. Enggak dong, kucing sering makan anaknya. Anjing ya. Kalau lihat di itu tuh, lihat di apa channel itu, National Geographic itu, yeah. Ya, pernah tentang sifat-sifat binatang. Ternyata yang paling sangat sayang anaknya tuh zebra, Bang. Oh. Karena setiap kali dikejar oleh harimau atau singa, secepat apapun sudah di depan larinya si ibu, beliau pasti ke belakang. Agar dia yang diambil oleh mereka dan anak-anaknya selamat. Artinya konsep untuk, ini kan teladan juga bagi si anak. Nanti kalau punya anak begini nih kayak saya. Dan itu ternyata semua zebra begitu. Artinya yang mereka lihat, mereka tangkap, itu yang akhirnya terjadi di kalangan mereka. Makanya tadi mohon maaf kalau saya sampaikan, hal-hal seperti ini itu sudah fitrah semua manusia harusnya memiliki pemikiran seperti ini. Cuma kan ada yang hatinya gelap, ada yang agak redup, ada yang gelap banget, sehingga kemudian hal-hal tersebut tidak tersadari, yang seharusnya kita jauh lebih menyadari daripada makhluk Allah yang lain, karena kita paling mulia. Saya lanjut tadi, yang kemudian ditanyakan kepada si ayah itu, kepada ayahnya, ini anak mau nanya nih, anak Indonesia nih, mau nanya. Apa? Enggak, katanya, bagaimana Bapak mendidik kami sampai bisa si Bapak tiap hari tinggalnya di padang pasir begini, rumah aja baca tulisan Arab aja kan katanya nggak bisa. Dia cerita bahwa dia saya tidak, dan itu dikasih ke Bapak. Oh gitu. Bila kita adalah Allah. Dan yang saya tahu Tuhan saya, Tuhan kamu dan Tuhan teman. Yang saya lakukan, saya pertama dengan ibumu adalah saya tidak pernah meninggalkan sholat malam. Saya tahu bahwa saya buta huruf, saya tahu saya lemah. Ya Allah, amanah yang kau berikan kepada kami, mohon dijaga ini dan itu gitu. Artinya setiap sholat malam itu gitu. Semuanya terjadi ya cara dan tekniknya Allah sangat banyak sekali sampai kemudian anaknya jadi sesuatu. Gitu. Tapi jangan ditanyakan juga anak yang lain cobaannya seperti apa, jangan ditanya. Karena tidak ada di dunia ini yang namanya timpang, itu nggak ada. Satu sisi mendapat nikmat yang besar, sisi yang lain pasti
ada ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Iya. Itu namanya juga dunia ya. Namanya juga dunia, tempat kita menanam bukan tempat kita memetik. Iya. Betul. Oke, ini ternyata kepanjangan ya penjelasannya. Mohon nggak maaf. apa-apa, tapi sampai menghela nafasnya panjang. Oke, Ustadz, ini kebetulan banyak sekali pertanyaan masuk. Sebelumnya tadi ada Mbak Ismi juga sharing bahwa anaknya jauh tapi kekuatan doa terasa banget Allah akan mengirim siapapun untuk membantu dan menyampaikan pesan orang tua terhadap anaknya. Yes. Oke. Jangan remehkan doa ya. Hindari kalimat-kalimat sekedar doa. Hindari kalimat-kalimat cuma doa. Itu meremehkan doa sekali. Kalau doa kita sendiri kita remehkan, gimana kita mau mohon pada Allah doa kita dianggap istimewa oleh Allah? Kalimat cuma dan sekedar itu hanya untuk hal-hal remeh. Siapa yang datang kemarin, Bang Dimas, ke acara keluarga, cuma Jokowi. Itu kan dengernya aja nggak enak. Karena cuma itu untuk sesuatu yang remeh. Tidak penting. Ya. Okay. Ya, dilanjut. Ada pertanyaan dari seorang teman yang hadir di sini. Dia mau bertanya bagaimana batasan orang tua dalam bersikap ketika anak sudah dewasa dan memilih jalannya sendiri dalam beragama atau meyakini keberadaan Tuhannya, dan apakah orang tua masih punya tanggung jawab akan hal itu? Ini berat. Iya, terus. Atau hanya menanggung beban moralnya saja dalam keluarga. Saya bacain pertanyaannya deg-degan. Boleh dijawab, Ustadz? Ya, terima kasih. Sebelumnya kita doa pada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita dimudahkan untuk mendidik anak-anak kita, menjaga anak-anak kita, dan dimudahkan kita untuk menjaga iman kita dan iman mereka, supaya enggak berbeda iman. Supaya enggak berbeda iman, ditetapkan dalam iman dan Islam. Karena itu hal yang paling sangat luar biasa yang perlu kita jaga dari anak-anak kita semuanya. Na'udzubillah, kita berlindung pada Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai di antara kita dan anak keturunan kita dicabut iman dan Islamnya. Dan bagi yang anak-anaknya atau salah satu anaknya atau salah satu keluarganya yang sedang diuji oleh Allah kemudian berpindah keyakinan, kita itu selalu punya kewajiban terhadap orang yang berbuat salah itu hanya tiga. Hanya tiga. Setelah itu nggak ada. Siapapun itu. Dan itu pun merupakan kesalahan jasmani rohani yang besar gitu. Dari sisi akidah ya. Kalau dari sisi sosial ya tentu kita melihatnya berbeda. Apalagi ketika bicara hak asasi dan lain-lain. Maka tadi diawali dengan doa dulu. Karena itu hal yang sangat berat sekali untuk dihadapi. Tapi realitanya memang ternyata semakin hari semakin terbuka hal-hal yang dulu dianggap sebagai sesuatu kesalahan yang besar. Sekarang sudah dianggap biasa gitu. Artinya kayak naudzubillah, orang-orang yang berzina bahkan bisa dengan terbuka, bahkan dengan santai saja cerita hasil perzinanya dan lain-lain. Itu yang zaman yang sekarang kita hadapi. Maka kewajiban kita terhadap orang yang bersalah itu tiga. Yang pertama, menasehati. Yang pertama, menasehati. Kalau bisa kita nasehati. Ingat ketika kita menasehati, jangan pernah, ini yang perlu diingat, ketika kita menasehati, ingat bahwa kita hanya sedang melaksanakan perintah Allah. Jangan hanya kita merasa bahwa saya berhak menasehati dan dia harus menerima nasihat saya. Itu juga kurang pas. Yang ada akhirnya emosi dan emosi. Kita hanya sedang menjalankan perintah Allah, kewajiban kita menasehati, kita nasihati. Yang kedua, mencegah. Kalau masih bisa dicegah, dengan gini, kuncinya pencegahan ini masih dalam standar yang baik adalah pencegahan yang tidak menyebabkan keburukannya menjadi lebih besar. Maka cegah. Gitu. Ada orang, maaf, misalnya mau pindah keyakinan yang lain. Kemudian kita cegah dengan berbagai cara. Tapi kemudian dia mengancam dengan sesuatu yang kesalahannya lebih besar lagi. Misalnya dengan akan menghilangkan nyawanya atau ini dan lain-lain. Maka waktunya kita untuk stop, berhenti. Kita cuma bisa mencegah dengan lisan, dengan tangan, tapi ini, saya ulangi,
dengan sesuatu yang tidak membuat keburukannya lebih besar. Pertama menasehati, kedua mencegah, yang ketiga ini yang tidak boleh kita tidak melaksanakan, semua orang harus melaksanakannya. Yang ketiga ini adalah mendoakan. Mendoakan, ingat doa dengan serius, minta dengan serius. Kalau cuma 5 menit doa, bahkan sambil lirik-lirik sini kan, minimal secara fisik kita serius. Sedang ngantuk kita bangun, sedang ngantuk kita wudhu, kita sholat tahajud. Itu kan keseriusan fisiknya kita. Keseriusan batin perlu tahapan yang lebih kesungguhannya ditambahkan lagi. Tapi minimal keseriusan fisik lah. Dijaga misalnya duhanya sekian rakaat, tahajudnya sekian rakaat. Itu keseriusan fisik. Jadi 3. Menasehati, mencegah, mendoakan. Selain 3, nggak ada. Apalagi sampai mengejek. Jangan diejek, jangan dicela. Ada hadis yang saya pernah baca di kitab Ihya Ulumuddin itu, tulisannya Imam Ghazali. Janganlah pernah mengejek kesalahan seseorang, karena barang siapa yang mengejek seseorang karena kesalahannya, dia tidak akan meninggal kecuali akan diuji dengan hal yang sama. Alhamdulillah. Artinya diuji dengan hal yang sama, dalam untuk kondisi yang sama, dengan keadaan yang sama, nanti di situ akan dilihat, dia lebih baik dari orang yang diajak apa enggak menghadapinya gitu. Jadi ingat tugasnya hanya 3, menasehati, mencegah, apa lagi satunya? Mendoakan. Udah itu aja. Ditahan mulut kita dari mengejek dan lain-lain yang sifatnya kontraproduktif, dari kekasaran-kekasaran yang tidak perlu. Ini memang tidak mudah, hanya mudah di teorinya saja, tapi semoga jadi pengingat kita. Artinya tidak mudah itu ya bagi seseorang yang sangat marah ketika keyakinan yang diajarkannya itu dibuang oleh keluarganya, itu kan kadang-kadang ada saatnya lupa diri, tapi harus sesaat, jangan diteruskan gitu. Dan selalu kita jadikan introspeksi bagi diri kita semuanya, karena yang terjadi juga pasti sedikit banyaknya ada kekurangan dari kita. Gitu. Okay. Seperti itu. Ini ada. Ya. Ya, insya Allah menjawab. Ini ada pertanyaan terakhir mungkin Ustadz di sesi kita sekarang. Jadi Assalamualaikum Ustadz, dari Mbak Meta. Ingin bertanya, anak pertama saya saat ini umur 13 tahun, laki-laki. Seiring masa akil balik, dia mulai sering bertanya saya dan ayahnya dulu saat masih remaja. Tentu saja waktu muda banyak hal yang dilakukan bukan teladan. Pertanyaannya, jika saya tidak menceritakan sejujur-jujurnya karena saya tidak mau memberikan contoh yang jelek terhadap anak saya, apakah saya menjadi orang yang munafik karena niatnya bukan untuk terlihat sempurna, tapi lebih ketakut anak menangkap kesalahan sebagai sesuatu yang acceptable atau wajar untuk diterima atau dilakukan. Terima kasih Ustaz. Ini pertanyaannya keren-keren ya. Iya, itu realita yang terjadi juga di zaman-zaman kita ini. Apalagi ketika ada orang-orang tua yang alhamdulillah mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala setelah sekian lama menjauhkan diri atau mungkin dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari hidayah. Begitu menjadi orang tua tentu pengen terus dalam hidayah. Nah, yang ingin disampaikan adalah yang dulu dilakukan dari hal-hal yang kurang baik apa perlu diceritakan. Dulu ada seorang sahabat yang datang mengadu ke Nabi karena sudah berbuat zina gitu. Sudah berbuat zina, kemudian minta dihukum dan lain-lain, ada kisahnya. Maka komentar sahabat Umar di saat itu, seharusnya yang dia perlu lakukan bukan ini gitu. Seharusnya yang dia perlu lakukan bukan ini gitu. Artinya tutuplah aibnya kemudian perbaiki gitu. Jadi kita bukan cuma wajib untuk menutupi aib orang lain, tapi kita juga wajib untuk menutupi aib diri sendiri sebagai tanda kita malu pada Allah Subhanahu wa taala. Karena salah satu tanda penyesalan adalah tidak diceritakan lagi
apalagi diceritakan sambil tertawa-tawa. Seperti ketika para alumni datang, kemudian cerita tentang kezoliman pada gurunya sambil tertawa-tawa. Itu mungkin udah dihapus dosanya 20 tahun yang lalu, akhirnya ada lagi dosanya. Karena diungkapkan dengan tertawa-tawa seperti itu. Jadi sekali lagi ketika ditutupi aib kita, itu memang keharusan. Bukan harus ditutup atau tidak, itu harus. Kita bukan cuma nutup aib orang lain, tapi harus nutup juga aib diri kita sendiri. Dengan harapan, semoga ini jadi tanda di depan Allah bahwa saya menyesali yang sudah dilakukan. Ada kalimat lagi dari sahabat Umar bin Khattab, man satara uyubahu satara dzunubahu. Siapa yang menutup aibnya, kemudian memperbaikinya, maka dia sedang menutup dosa-dosanya. Maka keterus-terangan di depan seorang anak tentu bukan keterus-terangan yang buta, sebagaimana hal-hal lainnya juga yang perlu kita filter dengan baik-baik untuk anak-anak kita, termasuk informasi dan lain-lain. Ada yang sudah waktunya tahu, ada yang belum waktunya tahu gitu. Artinya tidak semua yang boleh itu baik gitu. Ini mungkin bisa dijadikan pegangan dalam mendidik maupun dalam menghadapi banyak hal. Tidak semua yang boleh dilakukan itu berarti baik dilakukan. Contohnya apa tuh? Ya contohnya kalau laki-laki itu kalau sholat cuma pakai sarung, nutup pusar sama lutut, boleh nggak nih Bang Dimas? Boleh kan? Boleh. Karena nutup aurat kan? Betul. Itu boleh. Tapi silahkan aja sholat Jumat seperti itu kan? Artinya itu boleh, tapi kan nggak baik gitu. Iya. Ada yang boleh, tapi kurang baik. Ada yang baik, tapi belum tentu perlu gitu. Baik juga kalau mau nyapuin jalanan komplek, baik. Tapi nggak perlu juga, karena udah ada yang bertugas di sana. Tugas kita ada lain lagi. Gitu. Jadi urutannya gini, tidak semua yang boleh itu baik. Tidak semua yang baik itu perlu. Tidak semua yang perlu itu penting. Tidak semua yang penting itu wajib. Tidak semua yang wajib itu darurat. Nah ini penting nih dalam menghadapi anak ini. Karena kalau umur kita tidak abadi, kemampuan kita juga nggak selalu tersedia gitu. Kalau nggak ada skala prioritas, akhirnya kelingan sendiri. Ini penting termasuk dalam menghadapi anak. Jadi mana yang harus diceritakan ke anak, jangan maksud kita baik, pengen menceritakan bahwa dulu ayahnya begini loh. Tapi ternyata itu nggak baik gitu. Sekali lagi, munafik itu justru bukan itu. Munafik itu justru bukan itu. Munafik itu ketika membuat si anak justru semakin merasa dibukakan pintu bahwa dia boleh melakukan hal-hal yang dulu dilakukan oleh orang tuanya. Ada perbedaan yang sering terjadi antara kalimat munafik dalam perspektif hadis dan Quran dengan munafik dalam diri kita gitu. Misalnya ada barang bagus, kemudian kita pura-pura nggak ngeliat gitu. Wah munafik kamu gitu. Itu bukan munafik yang dimaksud tercela itu. Memang ada hal-hal yang harus kita lakukan dan kita tidak lakukan. Standarnya adalah agama. Kemudian skala prioritas seperti tadi itu penting sekali untuk para orang tua semuanya supaya tidak kebingungan menghadapi anak-anak di sekitarnya lah. Tarik nafasnya panjang. Oke, Ustadz, alhamdulillah sesinya sangat padat dan menyeluruh, dan menghangatkan hati. Ya. Mengingatkan juga terutama. Jadi, silakan minum lagi, Bun. Apa? Bunda Ismi mau minum lagi silakan. Aus banget kayak Mbak Ismi. Oke, jadi mungkin sedikit sebelum berakhir dan doa penutup dari Ustadz, mungkin aku mau merangkum sedikit bagi teman-teman yang tadi telah datang bahwa berbesar hati mengakui kesalahan kepada anak itu sebenarnya menjadi energi positif bagi anak ya. Tidak untuk melupakan hal yang tidak baik yang orang tua pernah lakukan, tapi memberikan hal-hal yang positif yang jauh lebih banyak ke dalam bejana pikiran si anak. Dan ini penting juga buat saya, tadi tidak ada doa yang menyaingi para nabi kecuali doa ibu kepada anaknya. Itu tadi saya dengarnya udah mau nangis. Dan ketika doa itu tidak diketahui khususnya oleh sang anak, itu akan menjadi doa yang sangat mustajab sekali. Dan yang terakhir, kewajiban terhadap orang yang bersalah adalah menasihati
Dan ingat bahwa itu hanya menjalankan perintah kita kepada Allah, mencegah, dan dan pencegahan yang kita lakukan tidak menyebabkan keburukan yang lebih besar, dan yang terakhir mendoakan dengan cara yang sangat bersungguh-sungguh. Ya, insya Allah sesi kita hari ini sangat bermanfaat baik untuk kita dan mungkin untuk teman-teman yang mendengarkan. Dan sebagai penutup kami persilahkan untuk Ustaz Zaki untuk menutup majelisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tutup sama-sama dengan membaca surat Al-Fatihah. Semoga jadi wasilah di depan Allah Subhanahu wa taala. Fatihah ini kita hadiahkan untuk anak-anak kita semuanya dan untuk diri kita masing-masing yang sedang belajar menjadi orang tua, yang semoga Allah ridhoi menjadi orang tua yang soleh dan solihah. Dan semoga dengan Fatihah ini juga Allah ridhoi, Allah mudahkan, Allah berkahkan anak-anak kita menjadi anak-anak yang sehat walafiat jasmani maupun rohaninya, menjadi soleh dan solihah, menjadi kebanggaan bukan hanya di dunia tapi dunia dan di akhirat. Dan semoga Allah jaga dari diri kita, anak-anak kita dan keluarga kita segala yang kita khawatirkan, yang kita takutkan dari bala maupun musibah untuk jasmani maupun rohani kita. Kita dari maupun yang tidak kita sadari, dijaga dari kejahatan bangsa jin, bangsa manusia maupun selainnya, juga dijaga dari kejahatan diri sendiri. Semoga Allah tetapkan kita dan keluarga serta anak keturunan kita semuanya dalam iman dan Islam. Semoga dijaga, ditetapkan dalam iman dan Islam, menjadi umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dimudahkan sehat, dimudahkan selamat di dunia dan di akhirat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin ya rabbal alamin. Maaf lahir batin, pasti banyak kurang, banyak salahnya. Semoga nanti berjumpa lagi. Maaf lahir batin semuanya. Tidak bisa disebutkan namanya satu-satu, ada banyak orangnya. Alhamdulillah, terima kasih Ustadz Zaki, terima kasih Kak Ocha dari Alif School yang sudah bantu menghubungkan dengan Ustadz Zaki. Terima kasih buat teman-teman yang sudah berpartisipasi. Insya Allah kita bisa bikin sesi selanjutnya. Ya, terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.